Dulunya, mereka diejek karena nyaris bangkrut. Namun kini, mereka menggetarkan seluruh Eropa. Ini adalah kisah kebangkitan Inter Milan yang tak terduga. Inter Milan, klub legendaris yang pernah menjadi raja Eropa, juga pernah mengalami kehampaan. Dari masa kejayaan Mourinho yang mencetak treble pada 2010, hingga hampir hancur di tangan pemilik asing. Inter tidak hanya jatuh, mereka hampir lenyap dari peta kekuatan Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi pada Inter Milan? Bagaimana mereka berhasil bangkit dari krisis finansial, kekacauan manajemen, dan hilangnya identitas? Dan bagaimana mereka kini menjadi satu-satunya harapan Italia di arena sepak bola Eropa? Setelah era Mourinho, Inter memasuki masa suram. Manajemen kacau, pelatih berganti-ganti, dan performa tim amburadul. Di tahun 2013, Erick Thohir, seorang pengusaha dari Indonesia, datang dengan harapan membangkitkan Inter. Meski bersemangat, struktur klub belum siap. Transfer yang sia-sia, pelatih yang tidak cocok, dan tekanan brutal dari fans. Inter justru semakin terpuruk, seakan kehilangan arah. Kemudian, era pemilik baru dari Tiongkok, Suning Group, tiba. Uang besar mulai mengalir, tapi apakah itu cukup? Suning membawa lebih dari sekadar uang. Mereka memperkenalkan struktur, visi, dan rencana jangka panjang. Giuseppe Marotta, arsitek kebangkitan Juventus, menjadi bagian penting. Dia tidak hanya membeli pemain mahal, tetapi juga membangun fondasi, sistem rekrutmen, akademi, dan stabilitas ruang ganti. Disinilah Inter mulai menunjukkan perubahan. Kedatangan pelatih Antonio Conte menjadi momentum penting. Disiplin ketat, taktik matang, dan etos kerja yang luar biasa. Conte menanamkan mental juara pada Inter. Hasilnya, Scudetto 2021 menghancurkan dominasi Juventus yang telah berlangsung selama 9 tahun. Scudetto ini bukanlah akhir. Sebaliknya, ini adalah awal baru. Simone Inzaghi menggantikan Conte dan mengantarkan Inter ke dimensi baru, final Liga Champions 2023. Meskipun mereka kalah dari Manchester City. Namun satu hal jelas, Inter telah kembali. Mereka tidak hanya perkasa di Serie A, tetapi juga kini menakutkan di Eropa. Dengan skuad solid yang dibangun tanpa pemborosan. Lautaro Martinez, Bastoni, Barella, dan Calhanoglu menjadi pilar tim. Semua pemain memiliki mental juara. Mereka tahu bahwa mereka membawa nama besar Serie A. Melihat klub-klub Serie A lainnya, Juventus terlibat skandal keuangan, AC Milan tidak konsisten, Napoli kehilangan arah setelah juara. Tapi Inter stabil, konsisten, dan terus meroket. Ironisnya, saat awal musim, Inter dianggap remeh. Padahal, merekalah satu-satunya klub Italia yang berhasil menjaga marwah Serie A di Eropa. Musim ini, Inter kembali ke semifinal Liga Champions. Dan lawan mereka, raksasa Barcelona. Barcelona bukan lawan yang mudah. Mereka memiliki pengalaman dan pelatih seperti Flick, yang paham filosofi klub. Namun, Inter bukan lagi tim yang lama. Mereka bukan hanya tim yang bisa bertahan. Inzaghi menjadikan tim ini fleksibel, taktis, dan penuh kejutan. Dengan strategi bertahan yang solid, mereka juga mampu menyerang dengan cepat dan lewat bola mati. Bisakah Inter mengalahkan Barcelona dan kembali ke final Liga Champions? Kebangkitan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Inter harus menjual aset, memangkas gaji, bahkan melepas bintang seperti Lukaku dan Hakimi. Namun, semua itu terbayar lunas dengan stabilitas jangka panjang. Kini, Inter tak hanya sukses di lapangan. Mereka sehat secara finansial, dihormati dalam taktik, dan ditakuti lawan-lawannya. Inter hari ini bukan lagi klub yang hidup dari kenangan masa lalu. Mereka membangun identitas baru. Tim yang tidak bergantung pada superstar. Sebuah kesatuan yang kompak. Tim ini tidak banyak bicara, tetapi membuktikan di lapangan. Dan mereka mengembalikan kebanggaan Italia. Ketika Serie A dicemooh, Inter membungkam semua kritik. Jadi, apakah Inter Milan akan mengalahkan Barcelona? Apakah mereka akan kembali ke final dan mungkin menjadi juara Eropa?
Atau akankah kisah ini menjadi tragedi lain dari seri A yang sudah terlalu sering berharap tanpa hasil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pendukung Inter? Atau justru pendukung rival yang gerah melihat kebangkitan Inter? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow akun ini. Di sini, kami tidak hanya menonton sepak bola. Kami mendalami, merasakan, dan memberikan makna pada setiap detik. Sampai jumpa di video selanjutnya.